Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Asatidzah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa hadir tentu dalam rangka meningkatkan ilmu kita, ilmu din kita. Karena dalam hadis yang masyhur bahwa orang yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya orang yang faham secara mendalam tentang agamanya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu khairan yufaqihu fid din." Barang siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang terbaik, maka Allah akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang agamanya. Maka para asatidzah yang hadir semua ini dalam rangka insyaallah dalam rangka untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat, menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya juga dalam rangka agar kita ini diangkat oleh Allah derajatnya, mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami akan mengupas tentang mahabbatul abdi Allah wa rasulih. Dalam satu ayat dalam Al-Quran yang sering dibacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu 'adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafu lawmata la'im. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang yang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan menggantikan satu kaum dengan satu kaum yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Allah adillatin, saling kasih sayang di antara orang-orang mukmin, dan tegas atas orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut celaan orang yang mencelanya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendaki. Pada ayat ini saya membahas satu saja, salah satu sifat kaum yang akan menggantikan orang-orang murtad dari Islam ini,
yaitu sifat salah satu mereka adalah ada 6 sifat di sini. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah, mereka saling kasih sayang di antara mukmin dan tegas terhadap orang-orang kafir dan berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Pada kesempatan ini saya akan mengambil wa yuhibbunahu, mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan ini bagaimana kita menempatkan kecintaan kita kepada Allah dengan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena sering kita tidak sadar posisi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di mana. Apa sama cinta kita dengan keluarga kita, harta kita dengan Allah? Nah, ini perlu kita pada kesempatan ini mari kita bahas insyaallah agar kita ini benar-benar bisa menempatkan kecintaan kita kepada Allah dengan posisi yang benar, sehingga kita ini mendapatkan karunia Allah dan mendapatkan hidayah sehingga kuat dalam berislam ini. Hadirin para asatidah yang berbahagia, berkaitan dengan cinta ini, mahabbah dalam bahasa Arabnya adalah bagian dari amalan hati. Cinta ini tidak bisa dilihat abstrak, tapi bisa dirasakan dan bisa dilihat tanda-tandanya. Bahkan dalam pembahasan cinta ini banyak sekali ulama-ulama panjang lebar membahasnya. Salah satunya diantaranya ulama dalam Syarah Sahih Muslim Ar-Raghib, di antara pengertian cinta adalah al-mahabbah al-mailu ila syai'in syad, yaitu kecenderungan pada sesuatu yang berjalan, atau kecenderungan atau al-mailu ila ma yuwafiqul muhibb, yaitu kecenderungan pada sesuatu yang disukai orang oleh orang yang dicintai. Bahkan cinta ini, ya ini bab cinta ya, setiap kita punya rasa cinta dan kasih sayang pada yang lain. Cinta ini ada berapa jenis? Ada karena cinta, karena ada nilai, ada kenikmatan di dalamnya. Contohnya cinta seseorang ya, seorang suami kepada istrinya. Nah, ini adalah karena kita tertarik, ada kenikmatan di dalamnya sehingga mencintai seorang wanita, seorang istri. Begitu juga sebaliknya, seorang istri mencintai suaminya karena ada yang tertarik di dalamnya. Kemudian ada cinta karena mengambil manfaat. Ya, contoh pada barang, cinta kepada harta kita, rumah kita, karena ada kegunaan yang mendorong kita untuk senang kepada barang tersebut. Atau cinta yang paling afdal adalah, atau cinta karena keutamaan, kita tertarik keutamaan yang ada dalam orang yang dicintai, seperti mencintai ulama, mencintai para nabi, para rasul, atau cinta orang-orang yang saleh. Maka kita bisa mengukur. Dalam hal ini kita hanya membahas hanya sifat kita, bagaimana mahabbatul abdi ilallah, bagaimana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta yang terbaik. Kalau kita senang kepada makanan, minuman, atau bersetubuh dengan suami istri, dengan istri, mungkin itu biasa saja itu. Hewan juga punya rasa seperti itu. Tapi kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya, tentunya cinta yang paling utama.
yang sangat-sangat didambakan dan menentukan keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita membahas apa yang dimaksud dengan kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Seperti Al-Qadhi Iyad rahimahullah taala dalam Syarah Sahih Muslim dijelaskan makna hubbul abdi lillah istiqamatuhu fi ta'atihi wal iltizamu awamirihi wa nawahi fi kulli syai'. Kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah istiqomah, teguh dalam menjalankan ketaatan kepadanya, beriltizam, berkomitmen atau menetapkan diri terus menerus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya fi kulli syai', dalam keadaan apapun. Sehingga sebagian ulama dari pengertian ini, cinta adalah muwafaqatul qalbi, keterikatan hati dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keterikatan hati untuk meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keistiqomahan kita ini. Ini bentuk wujudnya istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya senantiasa teguh kita menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Tentu untuk bisa melaksanakan ini tentunya harus diawali mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal dinnya, mengenal Rasulnya, mengenal Allah dengan melihat ayat-ayatnya, baik ayat-ayat kauniyah, ciptaannya yang ada di sekitar kita ini, atau melihat ciptaannya bintang-bintang di langit, atau melihat ayat-ayat Allah yang sifatnya wahyu, seperti tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita renungi Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang zat di tangannya al-mulk, segala kuasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah maha berkuasa atas sesuatu. Begitu hebatnya Allah, kuasanya semua ada di tangannya. Kalau kita renungi secara saksama, terus direnungi, akan timbul rasa mengenal Allah dan kita senang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tumbuh semakin kuat, tentunya semakin diwujudkan dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asatidah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hukumnya dan kedudukannya dalam agama kita ini. Dalam ijma' buku ijma' karangan Imam Al-Ghazali, bahwa anna hubbullah azza wa jalla wa hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fardun, adalah sesuatu yang diwajibkan. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mencintai Allah dan Rasulnya adalah min a'zami wajibatil iman, adalah kewajiban keimanan yang paling agung.
Bahkan wa akbaru usulihi, dan usul iman yang paling besar dan kaidah iman yang paling agung. Bahkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ini adalah aslu kullu amalin min a'malil iman wad dini. Jadi asatidah yang berbahagia, jadi seluruh amalan iman ini, agama ini, harus landasannya adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk apapun ya, kalau kita tahu kalau sesuatu itu disenangi, dicintai, insya Allah akan tekun belajar di situ, akan tekun fokus dalam melakukan segala hal yang dicintai. Pekerjaan kita sebagai guru, kalau kita senang menikmati, insya Allah maka itu akan senang mempertahankan begitu nikmatnya mengajarkan ilmu-ilmu dan berinteraksi dengan anak-anak didik kita ini. Kalau landasi senang. Begitu juga dalam beragama ini. Dalam beragama ini landasannya karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tentu lain nilainya. Tidak sekedar bergerak, tapi merasa begitu agungnya nikmat dalam menjalankan agama ini. Kemudian selanjutnya ternyata kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ini bagian dari syarat keimanan. Iman tidak sah, tidak sempurna, tidak sah keberadaannya dalam diri kita ini kalau tidak dilandasi kecintaannya kepada Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada di antara manusia ini menjadikan selain Allah tandingan-tandingan yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Ini, jadi ayat ini secara konteksnya menyuruh kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecintaan ini diberikan. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW yang sangat masyhur dikenal oleh kita, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku ini lebih dicintainya daripada orang tuanya dan anaknya. Ini pandangan tema Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Begitu agungnya menempatkan kecintaan Allah dan Rasulnya dalam beramal saleh. Jadi tidak sekedar mengikuti saja. Maka di sini mahabbatullah azza wa jalla laisat mujarradul ittiba. Maka tidak sekedar cinta kepada Allah ini mengikuti mengikuti Rasulullah, mengikuti Allah dan Rasulnya, tapi juga menjadi asas, bahkan ba'is, motivasi dalam bekerja. Karena wajibun minal wajib, salah satu kewajiban. Jadi kalau kita ibadah yang sering kita lakukan, sholat, harus dilandasi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sebagai baisnya, pendorongnya, motivasinya, sehingga luar biasa ibadah yang kita lakukan. Bukan sekedar gerakan fisik, tapi dilandasi karena kecintaan kepada Allah, dan tidak sekedar itu, tapi sebagai pendorongnya biar bangun biar bergerak sehingga menghasilkan kebaikan-kebaikan. Begitu juga
berbuat kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Mereka harus landasannya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam surat Al-Ma'in At-Taubah yang 24 perlu kita mengukur kecintaan kita antara kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang kita cintai dan benda-benda yang kita kagumi. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ahwalukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah Muhammad, jika bapak kalian, anak kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian dapatkan dari usahanya, atau perdagangan yang kau khawatir kerugiannya, atau tempat tinggal yang kalian sukai lebih dicintai oleh kalian daripada Allah dan Rasulnya dan dia di jalannya, maka tunggulah Allah mendatangkan urusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa mencintai orang-orang yang disebut dalam ayat itu nggak masalah, boleh cinta anak kita, orang tua kita, istri kita dicintai, nggak apa-apa, nggak masalah. Harta kita nggak masalah. Itu adalah sesuatu yang tabi'i, yang bawaan, sifat bawaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Akan tetapi menjadi celah, hina kalau kecintaan pada orang-orang yang disebut di atas, kepada benda itu mendahului, melebihi, dilebihkan daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dari jihad atau hijrah, makin menjadi celah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka asatidah rahimani wa rahimakumullah, mari kita ukur. Maka dengan ayat ini kita mendudukan nomor satu, cintaan kita kepada Allah nomor satu daripada yang lain. Boleh cinta anak kita, boleh pekerjaan kita, boleh cinta semuanya boleh, tapi cinta Allah dan Rasulnya tentu paling tua, nomor satu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qurtubi melihat ayat ini adalah sebagai dalil, sebagai dasar, ya, diwajibkan cinta Allah dan Rasulnya. Bahkan Imam Ghazali rahimahullah taala bahwa segala sesuatu itu Allah penciptanya. Maka Allah yang menciptakan, menjadikannya. Maka ketika orang itu mengenal sesuatu akan tapi tidak mengenal Allah, seakan-akan dia tidak mengenal apa-apa. Jadi harus kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda kenal Allah Subhanahu wa taala, kalau kenal dengan sebenarnya, dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta kepada Allah ini, ya, sebagai ukuran keimanan kita. Seperti yang disebutkan tadi, anna miqyasul iman billah imtila'ul qalbi mahabbatillah. Ukuran iman kepada Allah, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala diukur imtila'ul, terpenuhnya dalam hati ini kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harus dominan, mengalahkan kecintaannya kepada anak kita, orang tua kita dan manusia semuanya. Harus lebih
terpenuhi dalam jiwa ini daripada cinta pada yang lain. Sehingga hadis tadi, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi walidihi wa walidi wan nas ajma'in. Artinya tidak ada sampai level yang tertinggi keimanan seorang ini sampai aku Rasul lebih dicintai daripada orang tuanya dan anaknya. Ini bukan maksudnya laisa nafjan lil aslil iman. Ini gimana ini? Berarti kalau kita cinta pada anak kita imannya hilang? Oh tidak. Maksud di sini adalah kalau kita sudah beriman kepada Allah, kemudian cinta pada anak-anak kita, ya, orang tua kita, harta kita dan semuanya, itu bahkan lebih cinta pada diri kita, harta kita dan lain sebagainya, lebih cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa hilang imannya? Maka menurut hadis ini tidak hilang, tetap ada keimanannya. Cuma yang hilang adalah la kamalil iman, kesempurnaan keimanannya. Jadi kalau kita cinta kepada orang-orang di sekitar kita, orang tua kita semuanya, bahkan melebihi cintanya daripada cintanya kita kepada Allah, melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tidak hilang imannya, tetap ada imannya, tapi hanya level rendahan, tidak sampai level yang sempurna. Untuk itu, tapi kalau tidak cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia benci, ya jelas dia kafir naudzubillah. Sehingga saking bahwa kita punya HP luar biasa ini, pegang terus di mana-mana, sampai sholat dibawa kemana-mana, luar biasa cintanya, dimukul terus, tidak terus. Ketika sholat pegang lagi, ketika malam gak ingat Allah. Nah itu ya boleh, tidak, tetap ada imannya, akan tapi berkuranglah kesempurnaan imannya. Maka ini hati-hati untuk kita semua, harus menempatkan cinta yang benar, sehingga iman itu tetap terjaga dalam hati kita. Hadirin jamaah ini, hadirin asatidz yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis tadi, makna yang tersirat adalah, inti dari hadis ini adalah kita harus mendahulukan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya daripada ketaatan pada yang lain. Jadi ketika ada perintah yang lain, tapi sudah ada perintah Allah dan Rasulnya, maka itu yang lebih tuntutan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau belum nampak, masih senang yang lain, masih memproteskan yang lain, mengutamakan yang lain, maka itu belum sempurna. Kemudian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab, ada sebagai alat yang terbaik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mahabbatullah khairu ma yu'idduhu al-insan li liqa'illah. Cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah sebaik-baiknya bekal yang disiapkan manusia untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia sebagai sebab menjadi masuknya surga dan diselamatkan dari api neraka. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan terjadi hari kiamat wahai Rasulullah? Nabi menjawab, "Wa madza a'dadta laha?" Apa yang kusiapkan untuk itu? Orang laki-laki tersebut menjawab, "La syai'." Saya tidak punya apa-apa, tidak mau mempersiapkan apa-apa. Bahkan riwayat yang lain, saya tidak mempersiapkan untuk hari kiamat ini memperbanyak sholat, puasa, sedekah.
tapi illa kecuali anni ahabbullah wa rasulih, saya hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabtah, ya, engkau akan selalu bersama orang yang kau cintai. Anas, ya, khodam Rasulullah SAW yang ikut Nabi sejak umur 10 tahun dan usianya 100 tahun, ya. Anaknya banyak, anaknya dalam satu riwayat 69 anaknya. Yang perempuan cuma 4, yang lainnya laki-laki semua. Nggak tahu ini dari istri berapa ini, banyak istrinya, berarti gantian. Meninggalkan lebih tua umurnya. Kata beliau, tidak ada satu yang mengembirakan dari hadis tadi. Ma farrahna bi syai'in, tidak ada satu yang buat saya gembira kecuali buat saya gembira adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Perkataan Rasul, anta ma'al ahbabta, ini yang buat Anas bergembira sekali. Kemudian Anas berkata, saya ini mencintai Rasulullah SAW. Saya mencintai Abu Bakar dan Umar. Aku mengharap bersama mereka dengan kecintaan saya kepada mereka ini. Walaupun kami tidak mampu meniru amalan mereka semua, tapi ada rasa cinta. Jadi Anas ini berharap, ya, bersama mereka Nabi, sahabat yang mulia Abu Bakar, Umar, bersama mereka dengan mencintai mereka semua, walaupun saya tidak mampu meniru amalan mereka. Ini luar biasa, ya. Hanya Anas ini ya gak mampu amalan Abu Bakar yang luar biasa, begitu juga Umar, gak mampu meniru amalannya, tapi yang penting mencintai mereka ini dan bersama mereka nanti di akhirat. Nah ini, jadi sangat terang. Mari kita betul-betul bahwa cinta Allah, mencintai Allah dan Rasulnya ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Kemudian manisnya iman ini hanya diperoleh dengan cinta Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal barang siapa terdapat dalam dirinya, dia akan mendapatkan lezatnya keimanan dalam dirinya. Apa itu? Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jika Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Kemudian ayyubul mar'u la yuhibbu illa lillah. Seseorang yang mencintai yang orang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yang menjalin cinta semua ini, para asatid semua harus dalam rangka karena mencintai Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping dari cinta Allah dan lebih utama nomor 1. Kemudian dilanjutkan cinta kita sama manusia, sama teman, bukan karena pekerjaannya sama, satu kantor, bukan. Harus dilandasi sama karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hormati. Bahkan ada dalam hadis marfu', barang siapa hormat karena kekayaan, nah ini hormat karena kekayaannya, rendah diri karena kekayaannya. Dalam hadis marfu' tadi, maka hilanglah 2/3 dari agamanya. Jadi kalau ada orang kaya raya, kita hormat juga, tapi karena imannya.
karena sesama muslimnya, karena keimanan kita ini. Ini yang bisa mengantarkan kita ini bisa menikmati rasa keimanan kepada Allah, rasa lezatnya keimanan, dan inilah orang yang beruntung hidupnya dan selamat dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya ada cinta yang bisa membawa kepada kesyirikan, seperti yang disampaikan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa minasyirki naw'un ghairu maghfur. Ada di antara jenis kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik kepada Allah fil mahabbah, dalam kecintaannya, wa ta'dhim, dan pengagungannya. Apa itu? Yaitu mencintai makhluk seperti dia mencintai Allah. Ini cinta syirik. Maka hati-hati kita semua, karena termasuk di antara wa minan nasi may yattahidu min dunillahi andada. Jadi harus naikkan cinta kepada Allah dan Rasul, tidak boleh sama. Walaupun dia cinta Allah tapi belum sama, tidak boleh, harus lebih tinggi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan nanti di neraka, tallahi kunna lafi dhalalin mubin, sungguh kami ini celaka karena kami betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Itu sawwikum bi rabbil alamin, menyamakan, kalian menyamakan cintanya bi rabbil alamin dan rabbul alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu asatidzah yang berbahagia, mari kita menata hati ini, kecintaan kita kepada Allah harus di tingkat yang paling tinggi dan harus betul-betul ikhlas mencintai. Insyaallah kita ini tidak terpengaruh, tidak diganggu dengan kecintaan pada yang lain. Kemudian hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam beribadah juga idza taqarrab ila Allah bi amalin min amali salih wal aqwal. Jadi kalau kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan saleh, dengan salat, berkurban dan sebagainya, atau perkataan yang baik, maka ada 3 rukun yang harus terpenuhi. Di antaranya adalah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian disertai penuh harap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat dalam surat Ibnu Qayyim ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita renungi di dalamnya ada Rabbul Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, pencipta, pengatur, penguasa. Kita renungi, dia wal hayyul qayyum, dan dialah maha hidup dan tidak pernah berhenti mengurus kita makhluknya ini. Maka di situ tentunya harus ada mahabbah, kecintaan, kekaguman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak cukup ini Ar-Rahmanur Rahim. Ketika sholat harus mohon rahmat dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu, Maliki Yaumiddin, Allah satu-satunya yang menguasai hari pembalasan, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini jadi rukun ibadah. Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dipenuhi dalam diri ini, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala disertai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ibadah yang kita lakukan betul-betul bermakna, berbobot. Insyaallah kalau Ibnu Qayyim seperti burung ya, itulah kepalanya,
Dua sayapnya adalah roja, mengharap, sebelahnya adalah takut. Kalau ini selamat semua, bisa terbang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kalau selamat, kalau sehat. Hadirin jemaah yang dimana Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentu karena cinta ini perbuatan hati yang tidak bisa dilihat oleh diri kita semuanya, tidak bisa diraba, hanya bisa dilihat oleh tanda-tandanya. Maka tanda orang itu atau sudah mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, tentunya ada tandanya. Oh, kita juga datang ini baik, ada tandanya. Apa tandanya? Alamatu muhabbatillah, tanda-tanda dia cinta kepada Allah. Apa tandanya? Yaitu mahabbatu liqa'illahi ta'ala, senang bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat bertemu Allah senang, tidak berat, senang. Atau ketika hendak meninggal dunia, dia senang. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah, barang siapa senang bertemu Allah, maka Allah senang bertemu dengannya. Barang siapa benci, tidak suka bertemu Allah, maka Allah benci kepadanya. Kemudian Aisyah mendengar hadis ini atau sebagai istrinya, wah, kami ini takut mati wahai Rasul. Laisa dzalik, dan begitu, enggak benar. Walakinnal mu'min idza hadral maut, orang mukmin itu ketika sudah datang kematian akan diberi kabar biridwanillah, diberi kabar kegembiraan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ditampakkan karomahnya, kemuliaannya. Begitu juga orang kafir ketika mati akan diberi kabar gembira, yaitu azab Allah yang akan ditimpanya. Ya. Jadi falaisa, tidak ada satu yang lebih dicintai, lebih dibenci dari apa yang dilihatnya kalau orang kafir. Kalau orang mukmin, ya, tidak ada satu yang lebih dicintai kecuali apa yang ada di depannya, yaitu bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini tandanya. Wah, kalau begitu kita mengharap mati saja. Maka di sini mencintai bertemu Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk larangan mengharap kematian. Karena mengharap mati tidak boleh, ada hadisnya. Bahkan la manian, ya, tidak boleh mengharap salah seorang di antara kalian mati ketika menimpakan penyakit, tertimpa penyakit. Cuma boleh apa? Mengharap mati, ya, dengan membaca doa Allahumma ahyini ma kana al-hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanku jika hidup ini lebih baik bagiku. Itu baru boleh diucapkan. Dan matikanlah jika mati itu baik bagiku. Jadi mengharap mati itu nggak boleh, walaupun dia kena penyakit yang akut yang tidak bisa disembuhkan. Justru sakit itu akan menggugurkan segala dosa. Kemudian yang kedua, orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dibuktikan, dilihat tandanya adalah kesempatan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma min husnatil habbu ilallah, ya. Tidak ada satu kegiatan yang lebih dicintai Allah, yaitu seorang hamba setelah senang bertemu Allah, yaitu di antara memperbanyak sujud. Jadi tanda yang pertama tadi senang bertemu Allah, ya. Dan selanjutnya adalah memperbanyak sujud. Maka kita, ya, kalau salat wajib mungkin sujudnya sebentar nggak apa-apa, karena menyesuaikan keadaan. Tapi kalau salat malam harus lama sujudnya, rukuknya, karena tidak ada halangan di situ.
harus lama. Orang muslim tidak tertarik sujud, wah ini pertanyakan nih kecintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam kok sujud sebentar, sedangkan gak ada gangguan, cuma nafsu tidur. Lama awalnya tidak senang, lama-lama menjadi senang. Ya, itulah tanda bahwa dirinya sudah ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya at-tahiyyatu fi sabilillah. Orang yang cinta kepada Allah tandanya adalah suka memberi atau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu tanda bahwa kita cinta Allah, suka berkorban, memberi pengorbanan, maksudnya suka memberi pengorbanan dalam fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Segala keinginan, cita-cita, apapun yang ingin kita dapatkan harus ada pengorbanan. Itu lazim. Ya. Semakin besar cita-cita kita, semakin besar pengorbanan kita. Ini rumusnya. Ya. Jadi kalau ingin besar tapi nol pengorbanan, jangan harap mendapatkannya. Maka kalau ingin mendapat ridho Allah, kenikmatan yang terbesar, wa ridwanu minallahi akbar. Ridho Allah ini adalah kenikmatan yang terbesar. Maka siap mengorbankan dirinya. Sebagaimana dalam sabda firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Ada di antara manusia ini mengorbankan dirinya dalam rangka ibtigha'i mardhatillah, karena ingin keinginan besar, ya, punya cita yang besar. Maka di sini walaupun dirinya siap untuk dikorbankan demi mendapatkan apa, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang yang mati syahid. Itulah bentuk pengorbanan yang luar biasa, mengorbankan nyawanya. Seperti dalam hadis ketika perang Uhud, datanglah seorang laki bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, saya ada di mana nanti? Ya, anta fil jannah. Karena dia ingin masuk surga, langsung kurma yang ada di tangannya dilempar semua, dan terjun di bidang perang, mengkilat-kilatkan pedangnya sampai dia syahid. Nah, ini karena itulah orang yang cinta Allah dan Rasulnya, siap mengorbankan apa yang dimilikinya. Maka hadirin Bapak sekalian, ini kalau kita belum tumbuh ini, maka belum terbukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya yaitu taatullah, mentaati Allah dan Rasulnya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sehingga ulama min alamati mahabbatil 'abdi li rabbih, di antara tanda cintanya seorang hamba kepada Rabbnya adalah ayyatana'am, senang, merasa nikmat, bitta'ah, melakukan ketaatan, wala yastaghliha, dan tidak merasa berat melakukannya. Nah, ini tanda kalau ada dalam kita yang merasa nikmat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, senang, mulai dari sholatnya, dari infaknya, semua senang. Wah, menikmat sekali, luar biasa ini. Inilah kata ulama ini, sudah ada tumbuh namanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berat tapi senang, menikmati. Ya. Begitu juga pekerjaan ini, ya. Pekerjaan ini kalau senang, ya, karena Allah, kemudian dalam rangka taat kepada Allah merasa senang. Itu sudah tumbuh rasanya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya cinta kepada Al-Qur'an, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hubbul Qur'an was sunnah. Sahal bin Abdullah rahimahullah taala, alamatu hubbillah, salah satu tanda cinta kepada Allah adalah hubbul Qur'an, mencintai Quran.
Wa alamatu hubbul Quran hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda cinta Al-Quran adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahkan wa hubba Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai sunnahnya, dan tanda cinta sunnahnya subul akhirat, senang akhirat. Jadi kalau berurutan ya cinta Allah, ya cinta Al-Quran, cinta Al-Quran, sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi ya cinta Nabi, ya senang sunnahnya, senang sunnahnya ya cinta akhirat. Nah ini. Jadi kita orientasi dalam akhirat, bukan karena akhirat ini adalah ya, kampung kita abadi ya. Kita di dunia hanya sementara ya, hanya persinggahan. Tapi kampung kita yang sebenarnya adalah akhirat ya. Maka di antara tanda kita ini cinta Allah dan Rasulnya, ya senang, ya, senang pada kampung akhirat. Kalau takut, ya ini belum cinta. Kemudian selanjutnya, salah satu kita cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah senang anak-anak kita, keturunan kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu senang kalau anak-anak kita, keturunan kita ini menjadi hamba-hamba Allah. Ini salah satu kecintaan Allah dan Rasulnya. Tidak sempurna pengabdian kita kepada Allah kalau kita tidak dilanjutkan dengan keturunan kita, anak-anak kita juga menyambung, melanjutkan tugas sebagai hambanya, itu anak kita itu juga gemar atau senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesibuk apapun diri kita ini harus menempatkan diri untuk mendidik anak kita biar senang Allah dan Rasulnya dan senang beribadah kepadanya. Jangan dibiarkan anak kita ini jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus punya upaya. Kalau nggak mampu, keluarkan dana demi biar anak-anak kita, keturunan kita ini ya, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik. Bukan orang tuanya yang sukses, itu tidak sempurna pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh bapaknya sukses, hafal Quran, bapaknya ahli ibadah, dai dan lain sebagainya, tapi anaknya tidak tersentuh oleh agamanya, jauh dari mengabdi kepada Allah, itulah gagal orang sempurna. Maka di sini dimasukkan sebagai tanda cinta kepada Allah dan Rasulnya, yaitu senang anak-anaknya diantarkan menjadi hamba-hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam surat Al-Furqan, Rabbana hab lana, di antara ibadur rahman, sebagai tanda sifat sebagai hamba Abdur Rahman, ibadur rahman, Allah yang Maha Rahman adalah yaitu senantiasa berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu intinya anak kita ini harus betul-betul diantarkan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, meneruskan cita-cita kita ini. Bahkan idza mata Adam in qata'a amaluhu min salas illa min salasin. Putuslah seluruh amal manusia ini kecuali 3 perkara. Di antaranya yad'ulahu ya waladin awalan yad'ulahu, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal. Ini termasuk bentuk kesempurnaan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Kalau kita ini berhasil ya mendidik anak kita ini menjadi hamba-hamba yang soleh, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya banyak para nabi ya, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain berdoa, ya bani inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anakku, ya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, jangan, ini agama ini adalah pilihan Allah untuk kalian, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya seorang muslim yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu hadirin asatidz yang berbahagia, mari kita fastabiqul khairat. Tidak ada yang kita banggakan ya, kecuali ketika kita ini bisa mengantarkan anak-anak kita, lebih-lebih keturunan kita ini menjadi hamba yang soleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, sudah selesai. Masih banyak sebenarnya, tapi cukuplah sampai di sini. Intinya, mari kita memperbaiki ya, menata hati ini dan cinta kepada Allah dan Rasulnya pada tempat yang mulia, sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan Sunnah. Kalau ini kemudian betul-betul dilaksanakan dalam hidup ini, ditandai dengan ya, diwujudkan dalam amalan sehari-hari, insya Allah kita ini menjadi orang muslim yang teguh, kuat imannya, kuat spiritualnya, kuat pendiriannya, memegang prinsip agama ini, insya Allah. Tapi kalau ini diabaikan dalam hidup ini, bahkan kecintaan Allah berkurang, tidak pernah diperhatikan. Tentunya naudzubillah, jangan sampai terjadi. Untuk itu terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.